Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Septiati dengan nomor induk mahasiswa 20120111110 Agroteknologi 4B. Baiklah, di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang perubahan selama pascapanen pada buah nanas. Di sini ada 3 jurnal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, analisis kadar vitamin C pada buah nanas segar dan buah nanas kaleng dengan metode spektrofotometri UV vis. Baiklah. Terlihat pada tabel 1 pengukuran absorpsi asam askorbat 7 ppm. Nah, untuk mengidentifikasi pada panjang global 270 nm mampu menyerap absorpsi maksimal pada asam askorbat, yaitu 0,644. Nah, absorpsi sebanding dengan jumlah partikel, sehingga berdasarkan data tersebut, pengukuran selanjutnya dilakukan pada panjang global 270 mm untuk sampel buah nanas segar dan nanas kaleng. Kemudian dapat dilihat pada tabel kedua, absorpsi rata-rata vitamin C buah nanas segar dan buah nanas kaleng pada panjang gelombang 270 nm. Untuk pengukurannya ada 5 kali absorpsi vitamin C buah nanas dan segar dan buah nanas kaleng. Nah, pada tabel ini kedalaman bentuk konsentrasi ppm-nya melalui persamaan garis lurus dengan hasil persamaan garisnya Y yaitu 0,62 X ditambah 0,020 dengan nilai R2 kemudian untuk nilai yang tertinggi dengan pada untuk buah nanas sendiri yang segar itu yang pertama 0,024 20 dan buah nanas kaleng yaitu 0,1106. Nah, kemudian untuk tabel yang ketiga, hasil uji T berpasangan pemeriksaan kadar vitamin C, variat difference, pair 1 nanas segar min dapat kita lihat di sini. Pair nanas segar, nanas kaleng. Menggunakan SPP versi 20 diperoleh nilai T hitung sebesar 28,880 dengan T tabel sebesar 2,776 menunjukkan bahwa kadar buah nanas segar lebih besar dari buah nanas kaleng dengan harga signifikan atau V sebesar 0,0. Bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baiklah, selanjutnya pada jurnal yang kedua, yaitu keragaman morfologi tanaman nanas
Mer di Kabupaten Indragiri Hilir. Di sini tabelnya ada cuman satu, pengujian organoleptik. Nah, di sini ada 10 orang yang menguji rasa nanas. Apakah nanas itu manis, manis asam, atau asam, kemudian ada asam manis, pahit, ataupun tawar. Baiklah, untuk genotipnya ada yang sudah saya sebutkan tadi, ada merah, muris, bubur, bangka, paun, bubur, kemudian ada bubur, sampai ada 5 jenis ya. Nah, di sini untuk rasanya untuk KJ atau merah, yang pertama itu ada tawar. Untuk tawarnya sendiri cuman ada satu, yang paling banyak itu rasa asam, baik dari setiap komoditi nanas itu sendiri. Oke, untuk jurnal selanjutnya mana ya? Sebentar. Oke. Untuk jurnal yang ketiga yaitu pemanfaatan nanas sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dengan metode sakarifikasi dan fermentasi serentak. Di sini ada beberapa tabel. Oke. Oke, lelet ya. Tunggu sebentar ya. Nah, untuk tabel yang pertama. Di mana tabel tadi? Tabel. Oke, yang tabel yang pertama yaitu pengaruh kultur tunggal Saccharomyces cerevisiae dan variasi waktu fermentasi terhadap rendaman dan kadar etanol. Baiklah, di sini ada perlakuan cerevisiae, rendaman alkohol menggunakan mg dan kilogram, dan kadar etanolnya berpersen. Nah, baik, di sini ada beberapa perlakuan, ada 4 perlakuan dengan 24 jam, ada juga yang kedua 48 jam, yang ketiga 72 jam, dan yang keempat itu 96 jam. Nah, di sini nilai yang tertinggi pada random alkoholnya yaitu 27,48 jam. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah etanol yang dihasilkan dari fermentasi adalah mikroorganisme dan media yang dapat menghambat pertumbuhan serta kemampuan fermentasi mikroorganisme dalam kondisi. Kemudian di sini juga yang terendah yaitu pada nilai selama perlakuan 48 jam.
Oke, lihat ya. Oke. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel pengaruh kultur ganda Saccharomyces cerevisiae dan Ximonas mobilicis serta variasi waktu fermentasi terhadap rendaman dan kadar etanol. Baik, di sini juga ada perlakuannya ada 4 sama tadi dengan random alkohol juga, kadar etanolnya pun sama. Tapi di sini untuk nilai yang tertingginya itu yaitu 48 jam dengan random alkohol 40,736 dengan kadar etanol 5,092. Dan untuk yang nilai yang terendah yaitu pada 96 jam dengan kadar etanolnya 3,845. Oke, untuk tabel yang ketiga, pengaruh kultur majemuk X, cerevisiae, Z mobilicis dan Anigar serta variasi waktu fermentasi terhadap rendaman dan kadar etanol. Oke. Di sini juga sama dengan perlakuan 24 jam, 48, 72, dan 96 jam dengan random alkohol dan kadar etanol. Nah, di sini untuk hal yang sama perlakuan yang tertinggi itu pada 24 jam yaitu 50,6080 dengan kadar etanol 6,3035. Dan yang terendah juga 48 dengan kadar etanolnya 0,138. Nah, konsentrasi tertinggi etanol kan didapatkan pada lama fermentasi pada 24 jam. Nah, setelah itu terjadi penurunan kadar etanol hingga waktu fermentasi 96 jam sebesar 3,972%. Nah, penurunan ini disebabkan oleh perubahan alkohol menjadi fraksi lain diantaranya asam asetat. Nah, karena jumlah asam asetatnya yang tinggi dapat terjadi kegiatan bakteri sebelum dan selama sesudah fermentasi. Nah, bertambahnya asam asetat ini karena terjadinya oksidasi alkohol dan perombakan bakteri terhadap gula, asam, sitrat, gliserol, dan bahan lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.